Kita lihat di Markus 1. Markus 1 ayat yang ke-35. Saya memandu Bapak Ibu Saudara, saya gunakan bahasa yang singkat, bahasa yang mudah dipahami, tidak pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa lain, enggak. Saya pakai bahasa Indonesia, boso sehari-hari, supaya Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini mulai bisa bersaat teduh kalau belum bisa. Tapi kalau sudah bisa, dilanjutkan dan ditingkatkan. Nah, Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, huruf I-nya besar berarti ini Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu Saudara, Yesus ngajarin kita, waktu yang tepat itu pagi hari. Kenapa? Karena pagi hari itu waktu yang fresh, kita masih dalam kondisi tubuh yang fit, karena belum bekerja, karena belum bersekolah, belum kuliah, atau belum melakukan aktivitas yang lain, maka kita datang ke tempat yang sunyi dan berdoa. Nah sama seperti Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ada satu momen di mana ketika ada angin badai, ada angin sakal. Dan itu jam 3 pagi Tuhan Yesus akhirnya berjalan di atas air. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu ceritanya. Dan tepat jam 3 pagi. Nah maksud saya Bapak Ibu Saudara coba mulailah punya saat teduh. Kalau saran saya paling bagus pagi hari. Jadi bangun tidur. Biasanya saya belen ya, cuci muka dulu, sikat gigi, supaya kalau sikat gigi supaya aman. Kadang-kadang kan ngomong banter-banter, hidung sama mulut kan berdekatan, tetanggaan. Nah supaya tidak bertengkar hidung sama mulutnya, jadi sikat gigi dulu. Nah ketika sudah cuci muka, sikat gigi, carilah tempat yang sunyi. Ya, cari tempat yang sunyi, bisa kamar pribadi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menikah, bisa suami dan istri berdoa bersama dengan anak. Karena penting, 2-3 orang berkumpul, bersepakat. Maka Yesus hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah 2-3 orang itu. Nah, cari tempat yang sunyi. Jadi saat teduh itu artinya kita bisa punya intimasi dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita saat teduh, disingkirkan dulu segala masalah. Kalau ada pikiran utang, atau kepikiran misalnya mikirin masalah yang lain. Coba dikosongkan dulu, kita mau waktu itu kita intim dengan Tuhan, hanya memikirkan kita dengan Tuhan Yesus. Nanti coba rasakan, akan berbeda. Bapak Ibu Saudara akan mengalami suatu kasih, akan mengalami suatu hal yang belum pernah akan dirasakan. Karena hanya Anda dan Tuhan Yesus saling berjumpa, saling bersaat teduh di tempat yang sunyi itu. Nah bagaimana cara langkah selanjutnya? Kita lihat yuk di ayat kesukaan kita semua, ayat apa? Terakhir, wah wes mau selesai, gak kerasa ya, cepat banget ya. Kita lihat di Matius 6, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan kebenaran ini Bapak Ibu Saudara bisa melakukannya. Karena lebih baik kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan dalam hidup kita akan ya dan amin. Kita melihat Matius 6 ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu dan Yesus berkata kepada kita semua, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ceritanya Tuhan Yesus ini ngomong sama ahli-ahli Taurat. Dan di Matius 6, Tuhan Yesus juga mengajar tentang suatu doa, yaitu doa Bapa kami. Yesus mengajar tentang suatu doa itu. Dan Yesus ini mengajar kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu kalau berdoa itu suka pamer. Jadi mereka kan membaca Pentakuk ya, ada Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat ya. Jadi mereka suka memamerkan, jadi doanya itu mereka kalau berdoa itu sambil ngomongin Taurat mereka akan goyang-goyang gini. Jadi misalnya Mazmur 23, jadi kayak Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kayak gitu. Mereka tujuannya seperti itu buat apa? Supaya orang ngeliat, ini suci loh, ini kudus loh, doanya banter. Wah semakin banter. Nah waktu saya ke Israel, saya berdoa Bapak Ibu Saudara minimal sekali akan berangkat ke Israel. Nanti naik Bethany Air, ya, nanti pilotnya Pak Jadi ya, iso terbang tapi enggak iso mendarat, ngawang terus ya. Nah waktu di sana saya lihat, supaya kelihatan. Yesus berkata bahwa doa sebenarnya bukan supaya dilihat orang engkau suci, bukan supaya dilihat orang engkau, wah ini rohaninya tingkat tinggi nih, bukan. Justru saat teduh dan doa itu artinya hanya engkau dan Tuhan Yesus saja secara pribadi, lepas pribadi.
Jadi Yesus mau ngajarin kita, kamu gak perlu kelihatan suci di depan orang, gak perlu kelihatan kayak rohani tingkat tinggi di depan orang. Tetapi yang dia mau, kita punya waktu yang intim di saat teduhannya bersama dengan Tuhan Yesus. Loh ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena sering kita contoh nih, kalau di tempat ini biasanya, tapi saya kira tidak ada di sini ya. Biasanya kalau sudah dikaruni bahasa roh, bahasa roh dikenceng-kenceng, dibanter-banter supaya ini suci, ini kudus ini. Padahal bahasa roh bukan untuk dipamerkan. Tetapi bahasa roh dalam 1 Korintus 14 dikatakan itu untuk membangun diri kita, membangun roh. Karena roh kita berbicara dengan Tuhan dan itu bahasa yang rahasia. Hanya roh kita dan Tuhan yang tahu. Bukan untuk dipamerkan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang nampak itu dimulai dari tempat yang tidak nampak. Sesuatu yang kelihatan itu dimulai dari tempat yang tidak kelihatan. Loh iya Bapak Ibu Saudara, kita lihat yuk ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Tuhan ngajarin kita, gimana supaya kita berdoa dengan cara yang tepat. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sesuatu yang kelihatan itu dimulai dari tempat yang tidak kelihatan. Apa maksudnya? Kalau engkau mau berbuat jahat, hatimu buatan jahat. Loh iya, hati tidak bisa kita lihat. Di sini siapa yang percaya Bapak Ibu Saudara punya hati? Punya hati semua? Yakin atau sudah disakiti nih hatinya? Nah, di sini Bapak Ibu Saudara punya yang apa yang gak kelihatan? Jantung? Pernah lihat jantungnya? Tapi percaya punya jantung? Di sini Bapak Ibu Saudara mohon maaf punya otak? Pernah lihat otaknya? Tapi percaya punya otak? Itu tidak nampak semua. Kalau kita tidak bisa melihat otak kita kan, kita gak bisa lihat jantung kita kan. Tapi otak kita bisa berpikir. Hati kita bisa punya perasaan. Nah di situ Tuhan juga ngajarin kita. Sebab dari tempat yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, itu akan kelihatan hasilnya yang dinampakin loh, dimulai dari yang tidak kelihatan. Makanya Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara mempunyai kehidupan kekristenan yang kokoh dan teguh, itu dimulai dari saat teduh di tempat yang tidak terlihat. Dan hanya ada engkau dan Yesus berdua saja. Pribadi lepas pribadi. Percaya dengan apa yang saya katakan, ketika Bapak Ibu Saudara hanya intim dalam saat teduh hanya bersama dengan Yesus, hidupmu tidak akan pernah sama lagi.